Kenapa hampir semua nabi lahir di satu wilayah yang sama, bukan di Eropa, bukan di Asia Timur, bukan pula di benua lain yang hari ini kita anggap maju dan berperadaban tinggi, melainkan di sebuah wilayah yang identik dengan gurun, konflik, dan sejarah panjang manusia, yaitu Timur Tengah. Apakah ini hanya kebetulan sejarah, atau justru ada pola yang selama ini luput dari perhatian kita? Karena jika kita telusuri lebih dalam, Timur Tengah bukan sekedar tempat di peta. Ia adalah titik temu peradaban, jalur lalu lintas manusia sejak ribuan tahun lalu, dan saksi dari peristiwa-peristiwa besar yang mengubah arah dunia. Namun pertanyaannya tetap sama, mengapa di sanalah para nabi diutus? Apa yang membuat wilayah itu dipilih? Dan kenapa bukan tempat lain? Dalam video ini, kita tidak hanya akan melihat dari sisi sejarah, tetapi juga dari sudut pandang geografi, peradaban, dan makna di balik ketetapan Allah. Karena bisa jadi jawaban dari pertanyaan ini akan mengubah cara kita memandang sejarah manusia itu sendiri. Kalau kita kumpulkan nama-nama nabi yang sering kita dengar, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, sampai Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, hampir semuanya punya satu kesamaan, lahir dan berjuang di wilayah yang tidak jauh dari Timur Tengah. Dan di titik ini kita mulai sadar, ini terlalu sering terjadi untuk disebut kebetulan. Tapi di sisi lain, muncul pertanyaan yang cukup mengganggu. Kenapa justru di wilayah itu? Apakah Allah hanya mengutus nabi untuk satu daerah saja? Atau sebenarnya ada sesuatu yang sering kita lewatkan? Dalam Al-Quran Allah berfirman, dan tidak ada satu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Quran Surah Fatir ayat 24. Ayat ini seperti membuka cara pandang kita, bahwa sebenarnya bukan berarti nabi hanya ada di Timur Tengah. Bisa jadi setiap umat memang pernah mendapatkan peringatan. Hanya saja yang tercatat dalam sejarah besar, yang kisahnya sampai kepada kita secara lengkap, banyak yang berasal dari wilayah itu. Dan disitulah kita mulai masuk ke pertanyaan berikutnya. Kenapa justru kisah-kisah besar itu terpusat di sana? Padahal dunia ini luas. Kenapa bukan dari wilayah lain yang juga punya manusia, punya peradaban, punya kehidupan? Kalau kita lihat sejarahnya, Timur Tengah bukan wilayah yang tenang. Sejak dulu, daerah ini sudah jadi tempat pertemuan sekaligus pertarungan. Bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga keyakinan. Manusia datang dengan kepercayaan masing-masing, lalu saling mempengaruhi, bahkan saling bertentangan. Dan mungkin justru disitulah letaknya sesuatu yang penting, karena para nabi tidak diutus di tempat yang kosong masalah. Mereka hadir di tengah kebingungan manusia, di tengah konflik, di tengah dunia yang sedang mencari arah. Jadi mungkin ini bukan soal kenapa di sana, tapi justru di mana lagi tempat yang paling membutuhkan. Kalau tadi kita mulai melihat bahwa ini bukan kebetulan, sekarang coba kita lihat dari hal yang sering kita anggap sepele, yaitu letak. Coba bayangkan peta dunia secara sederhana. Timur Tengah itu seperti berada di tengah-tengah di antara Asia, Afrika, dan Eropa. Bukan di ujung, bukan wilayah yang terisolasi, tapi justru jalur yang dilewati banyak manusia sejak dulu. Dan ini bukan hanya soal peta. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang pertengahan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Kalau kita renungkan, konsep pertengahan ini bukan hanya tentang sikap, tapi juga sering terlihat dalam bagaimana sesuatu ditempatkan. Dan menariknya, wilayah tempat turunnya banyak wahyu ini secara geografis juga berada di tengah, seolah-olah menjadi penghubung. Karena sejak zaman itu, manusia itu selalu bergerak. Mereka berdagang, berpindah, membawa cerita, membawa keyakinan,
dan jalur-jalur itu cepat atau lambat melewati wilayah ini. Kafilah berjalan melintasi gurun dari satu kota ke kota lain, dan tanpa disadari yang berpindah bukan hanya barang, tapi juga pemikiran. Kalau kita pikirkan pelan-pelan, kalau sebuah pesan ingin sampai ke banyak manusia, bukankah lebih masuk akal jika dimulai dari tempat yang selalu dilalui, tempat yang tidak tertutup, tempat yang selalu terhubung? Dan mungkin disinilah kita mulai melihat pola lain, bahwa penyebaran itu bukan sesuatu yang terjadi belakangan, tapi sudah dipersiapkan sejak awal. Seolah-olah pesan itu tidak hanya diturunkan, tapi juga ditempatkan di titik di mana ia bisa menyebar di berbagai arah, ke timur, ke barat, tanpa harus melewati batas yang terlalu sulit. Dan dari situ perlahan pesan itu bergerak, sampai akhirnya sampai kepada kita hari ini. Kalau kita jujur melihatnya, Timur Tengah pada masa lalu bukanlah wilayah yang paling maju, bukan pusat kemewahan seperti Romawi, bukan juga kekuatan besar seperti Persia. Bahkan dalam banyak hal, ia terlihat keras, gurun yang luas, kehidupan yang tidak mudah, dan keterbatasan di banyak sisi. Tapi justru di situ muncul pertanyaan yang lebih dalam. Kenapa bukan di tempat yang sudah hebat? Kenapa bukan di peradaban besar yang punya ilmu, kekuatan, dan sistem yang mapan? Dan mungkin jawabannya ada di manusia itu sendiri. Karena dalam banyak kisah, yang paling sering menolak kebenaran justru mereka yang merasa sudah cukup. Cukup dengan kekuasaan, dengan pengetahuan, dan dengan apa yang mereka miliki. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup. Quran Surat Al-Alaq ayat 6-7. Ayat ini seperti menjelaskan sesuatu yang sangat manusiawi. Bahkan ketika seseorang merasa tidak butuh lagi, disitulah ia mulai menutup diri. Dan kalau kita lihat sejarah peradaban besar, banyak di antara mereka yang memang mencapai puncak kekuatan, tapi di saat yang sama juga mulai kehilangan arah. Berbeda dengan masyarakat yang hidup dalam keterbatasan, bukan berarti mereka lebih baik, tapi seringkali mereka lebih dekat dengan realitas hidup, lebih sadar bahwa mereka tidak sepenuhnya mengendalikan segalanya. Dan di titik itu, hati manusia biasanya lebih mudah terbuka, lebih siap mendengar sesuatu yang baru, lebih siap menerima kebenaran, meskipun ia mengubah hidup mereka. Dan mungkin disinilah letak hal yang jarang kita sadari, bahwa kebenaran itu tidak selalu turun di tempat yang paling megah, tapi seringkali di tempat yang justru membuat manusia lebih jujur pada dirinya sendiri, lebih sadar bahwa ia butuh petunjuk. Sampai di titik ini, kita sudah mencoba memahami dari berbagai sisi, tentang konflik manusia, tentang letak geografis, tentang kondisi hati. Semuanya terasa masuk akal. Seolah-olah kita bisa menjelaskan kenapa banyak nabi diutus di Timur Tengah. Tapi ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwa pada akhirnya ini bukan hanya soal logika. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan risalahnya. Quran Surah Al-An'am ayat 124. Ayat ini sederhana, tapi dalam, karena seakan mengingatkan kita bahwa di balik semua yang bisa kita pahami, ada keputusan yang memang berasal dari ilmu Allah yang jauh lebih luas. Artinya, bukan hanya karena wilayah itu strategis, bukan hanya karena manusianya siap, tapi karena memang Allah memilihnya. Dan pilihan itu tidak selalu mengikuti cara pandang kita, tidak harus tempat yang paling subur, tidak harus yang paling maju, tidak juga yang paling kuat. Seolah-olah ada pesan yang ingin disampaikan, bahwa kebenaran tidak bergantung pada standar dunia, tidak bergantung pada kekuatan, kemewahan, atau kemajuan, tapi berdiri di atas sesuatu yang jauh lebih tinggi dari itu semua.
Dan mungkin di sini kita mulai melihat gambaran yang lebih utuh bahwa Timur Tengah bukan sekedar lokasi sejarah. Ia adalah bagian dari rencana besar yang sudah ditetapkan jauh sebelum manusia memahaminya. Sebuah titik awal dari pesan yang tidak ditujukan hanya untuk satu bangsa, tapi untuk seluruh manusia. Dan dari sana pesan itu berjalan, melewati gurun, lautan, dan zaman, sampai akhirnya sampai ke kita hari ini. Mungkin selama ini kita melihat sejarah hanya sebagai cerita masa lalu, tentang siapa lahir di mana, tentang peristiwa yang sudah terjadi. Tapi setelah kita melihatnya lebih dalam, ternyata ada pola, ada arah, dan ada makna yang tidak langsung terlihat. Bahwa tempat turunnya wahyu bukan sekedar titik di peta. Dan mungkin pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa para nabi diutus di Timur Tengah, tapi justru apa yang kita lakukan setelah pesan itu sampai kepada kita. Karena pada akhirnya yang menentukan bukan di mana kebenaran itu diturunkan, tapi apakah kita benar-benar mendengarnya.